Selamat siang anak-anak kelas 7 semua. Bagaimana kabarnya? Pak Guru harap selalu sehat, selalu melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci, dan menjaga jarak. Pada bab kemarin kita sudah membahas tentang organisasi kehidupan. Pada bab yang kedua ini, anak-anak, kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Apa yang akan kita pelajari pada bab ini? Kalian akan mempelajari tentang satu, komponen ekosistem, satuan-satuan ekosistem, kemudian jenis-jenis ekosistem, bentuk interaksi ekosistem, dan aliran energi dalam ekosistem. Kita akan mulai dengan lingkungan, habitat, dan ekosistem. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup. Segala sesuatu tersebut berpengaruh terhadap aktivitas makhluk hidup. Bisa kalian pelajari ya pada gambar. Habitat adalah secara singkat tempat hidup makhluk hidup. Itu disebut dengan habitat. Misalnya ikan, habitatnya di air. Kemudian ekosistem. Ekosistem itu interaksi atau hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Dua komponen ekosistem yang penting yang harus kalian pelajari. Yang pertama adalah komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen abiotik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan benda tidak hidup. Cahaya, sinar matahari, batu, air, udara, dan lain sebagainya, tanah, itu disebut dengan komponen abiotik. Kemudian apa komponen biotik? Komponen biotik ada 3 macam, meliputi produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen sebagai arti dari produsen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai penghasil makanan atau bersifat autotrof. Autotrof berarti mampu membuat makanan sendiri dari bahan anorganik menjadi bahan organik. Dalam peristiwa apa produsen mampu membuat makanan sendiri? Apa anak-anak? Yaitu dalam peristiwa fotosintesis. Produsen meliputi apa aja? Mulai dari fitoplankton, ya, jasad renik yang ada di laut, hingga tumbuhan tingkat tinggi. Faktor biotik yang kedua adalah konsumen. Ada beberapa macam konsumen, yaitu konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Yang komponen biotik yang ketiga adalah dekomposer, berperan sebagai pengurai, misalnya bakteri pengurai, jamur, itu adalah masuk dalam komponen dekomposer. Bagaimana sebuah ekosistem terbentuk? Kalian bisa melihat
bagaimana suatu ekosistem bisa terbentuk ya, meliputi dari individu, kemudian populasi, komunitas, kemudian ekosistem, biosfer. Jadi kalau pada bab yang kemarin organisasi kehidupan itu mulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ sampai makhluk hidup. Nah, pada ekosistem ini dimulai dari organisme. Individu atau organisme. Jadi makhluk hidup tunggal itu disebut dengan individu. Yang kedua, populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis dalam tempat tertentu. Contoh, sekumpulan burung, seladang padi, semuanya adalah satu jenis. Kemudian dari beberapa populasi terbentuk komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda jenis dalam tempat tertentu. Kemudian selanjutnya ekosistem. Nah, ekosistem ini adalah interaksi atau hubungan antar anggota komunitas dengan komponen biotik maupun abiotik. Contoh yang paling mudah di tempat kita ya, anak-anak, ekosistem sawah. Setelah ada lagi ekosistem sungai. Kemudian ada lagi ekosistem laut dan lain sebagainya. Dari berbagai macam ekosistem tersebut terbentuklah yang disebut dengan biosfer. Biosfer adalah kumpulan dari beberapa ekosistem. Paham ya anak-anak? Kita lanjutkan lagi. Mari kita latihan anak-anak. Coba kalian tentukan termasuk bagian apakah gambar berikut ini. Tuh ada 3 gambar ya, nanti ditulis di buku tugas. Kemudian jenis-jenis ekosistem. Ekosistem itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ekosistem buatan, yang artinya ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contoh ekosistem buatan adalah taman. Kalian misalnya orang tua kalian membuat sebuah taman, kemudian kolam, waduk, sawah, kebun, itu adalah ekosistem buatan. Lantas ekosistem yang kedua adalah ekosistem alami. Ekosistem alami berarti ekosistem yang terbentuk secara alamiah. Misalnya hutan, danau, sungai, pantai, laut, dan sebagainya. Jelas itu terjadi secara alami, manusia tidak bisa membuat ya. Laut tidak bisa. Dalam suatu ekosistem ada berbagai macam interaksi dalam ekosistem. Yang pertama netralisme, predasi, kompetisi, antibiosis, simbiosis. Netralisme artinya adalah antar 2 individu yang berbeda namun tidak bersaing dalam mencari makanan. Kemudian predasi, ya, di mana hubungan antara 2 makhluk hidup, yang satu sebagai predator atau memangsa makhluk hidup yang lain. Kompetisi. Nah, pada gambar selanjutnya akan lebih jelas lagi. Pola interaksi netralisme ini bisa kalian lihat, misalnya ya,
Artinya pola interaksi yang tidak saling mengganggu, tidak saling merugikan, dan juga tidak saling menguntungkan. Meskipun hidup di habitat yang sama. Contoh misalnya kambing dan kodok yang hidup di suatu padang rumput. Contoh-contohnya ada 3 ya, itu burung, kemudian interaksi antara kucing, dan sekarang pola interaksi predasi. Yang dimaksud dengan predasi itu apa? Interaksi yang terjadi antara pemangsa atau predator dengan yang dimangsa. Contoh, kalau di sawah ya, ular akan memakan tikus. Kemudian ada beberapa lagi. Ya, di situ dijelaskan kompetisi. Namanya kompetisi berarti persaingan. Persaingan untuk apa? Mencari makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya sapi kuda berkompetisi mencari rumput di padang rumput. Belalang dan ulat, padi dan gulma bersaing untuk mendapatkan unsur hara. Itu beberapa pola interaksi yang pada kompetisi. Sekarang apa yang dimaksud dengan antibiosis atau amensalisme? Ini mudah memahaminya ya. Makhluk hidup itu menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lain. Itu disebut dengan antibiosis atau amensalisme. Contohnya jamur Penicillium notatum yang menghasilkan zat antibiotik namanya penisilin. Ya, antibiotiknya namanya penisilin, menghambat pertumbuhan atau penyebaran bakteri penyebab penyakit. Kemudian itu ada pohon pinus dan pohon walnut, kemudian gulma. Ya, dapat mengeluarkan racun untuk menghambat pertumbuhan tanaman lain. Itu di contoh interaksi antibiosis. Sekarang pola interaksi simbiosis. Ya. Simbiosis ada 3 macam. Yang pertama mutualisme. Interaksi yang saling menguntungkan. 2 makhluk hidup itu sama-sama menguntungkan. Contohnya kerbau dengan burung jalak, manusia dan bakteri Lactobacillus di usus, kemudian tumbuhan berbunga dengan hewan penyerbuk seperti kupu-kupu. Menguntungkannya seperti apa? Contoh misalnya yang kedua ya, tumbuhan berbunga dan hewan penyerbuk seperti kupu-kupu. Kupu-kupu ya membantu penyerbukan bunga sehingga bisa menjadi biji. Tumbuhannya untung, kupu-kupunya untungnya dari mana? Kupu-kupu menghisap nektar madu pada bunga. Berarti itu semua saling menguntungkan. Yang kedua adalah parasitisme. Interaksi yang hanya menguntungkan satu pihak saja dan pihak lain dirugikan. Ya, itu contohnya benalu, hidup parasit pada tanaman inang, bisa di tumbuhan tanaman jambu, mangga, kemudian tanaman tali putri dan tanaman pagar, tumbuhan Rafflesia yang ada di Bengkulu. Yang ketiga adalah komensalisme. Artinya secara singkat, satu untung, satu tidak dirugikan. Itu ada beberapa contoh ya. Demikian dulu materi pada pola interaksi, materi pada interaksi makhluk hidup sampai dengan simbiosis ya.
Selamat siang anak-anak, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.